pemekaran itu bukan solusi, karena kita bisa lihat bagaimana wilayah politik itu dikuasai oleh kita saudara-saudara dari luar. Realita yang terjadi di Papua bahwa wilayah politik yang menjadi bagian dari public policy, kebijakan untuk memproteksi orang Papua itu sudah dikuasai hampir seluruh tanah Papua. Salah satunya di parlemen. Jadi di birokrasinya sudah dikuasai, kemudian di wilayah politik juga dikuasai. Nah, bagaimana kita mau angkat aspirasi dari bawah sementara kita kalah suara di parlemen? Kenapa kita tolak DOB? Karena investasi di Papua itu kadang-kadang disepakati oleh Jakarta, jadi tanpa melibatkan orang Papua. Saya pribadi artinya melihat dari proses tahapan usulan DOB ini bagi saya sudah cacat hukum dari awal. Dalam proses pengusulan pemekaran harus dimulai dari masyarakat. Tetapi realita yang terjadi dipaksakan oleh para elit. Kita kemudian kembali lagi melihat kondisi yang ada di tanah Papua, baik itu Papua Barat maupun Papua, bahwa angka kemiskinan untuk orang Papua itu tinggi. Setiap tahun itu kami dicap sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Bagi saya ini lucu, tetapi kemudian para elit memaksakan untuk harus ada pemekaran. Berarti para elit mendukung untuk menciptakan kelompok-kelompok miskin yang akan ada di tanah Papua. Dalam arti begini, mereka mau menciptakan lagi angka kemiskinan semakin tinggi di tanah Papua. Jadi bagi saya usulan pemekaran atau daerah otonom baru itu bukan solusi. Solusinya adalah bagaimana mengevaluasi kemarin setiap kebijakan pemerintah daerah yang ada. Kemudian perlu ada reformasi birokrasi yang baik sehingga aktivitas pemerintah di sana bisa berjalan dengan baik. Apa yang dicita-citakan oleh para pejuang otonomi khusus tempo hari sebelumnya bahwa Otus adalah jembatan emas, itu bisa terrealisasi. Dan bagi saya negara dalam hal ini juga harus memposisikan diri sebagai pemerintah yang mengayomi masyarakat, yang mendengar aspirasi masyarakat. Jadi tidak lagi menerima sekelompok atau segelintir orang, tapi mendengar aspirasi masyarakat lewat lembaga-lembaga kultur, baik itu MRP maupun mungkin ada perwakilan masyarakat adat yang menyuarakan untuk penolakan. Maka solusi saya sebenarnya sederhana saja, yaitu negara mengutus sebuah lembaga independen untuk melakukan survei dan kajian di tanah Papua tentang daerah otonom baru. Apakah benar ini keinginan rakyat atau ini keinginan para elit? Kalau dari saya sih pemekaran daerah otonom